Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengatakan bahwa dirinya tak membutuhkan kondisi fisik sempurna untuk merengkuh gelar juara dunia musim ini. Musim ini Marc Marquez akan mencoba untuk kembali menjadi kampiun MotoGP yang diawali di Qatar pada awal bulan Maret mendatang. Seperti yang diketahui, pada 2 tahun terakhir Marc Marquez alami momen sulit akibat cedera patah lengan dan mata. Berada dalam kondisi yang lebih baik setelah jalani tes pramusim, The Baby Alien mengaku sudah siap bersaing di level tertinggi seperti pada tahun-tahun sebelum dibekap cedera. Sang pembalap sebelumnya mengatakan bahwa ia baru bisa menilai apakah ikut dalam perebutan titel MotoGP 2022 saat kejuaraan memasuki pertengahan Mei nanti. Kendati demikian, semangat besar membuat pengoleksi 8 gelar juara dunia itu bertekad untuk berusaha keras sejak awal musim baru ini. Saya melihat diri saya sendiri sebagai kandidat juara. Saya telah mengatakan secara terbuka bahwa tujuan saya tahun ini adalah untuk memperjuangkan gelar, kata Marquez. Saya melihat diri saya sebagai favorit. Begitu juga dengan rekan setim saya yang telah menjalani tes pramusim yang hebat. Seperti sekarang, sebelum menuju Qatar, kami siap bertarung untuk kejuaraan. Ini adalah prototipe yang bekerja dengan baik, dengan titik lemah dan kuatnya sangat berbeda dari yang biasa saya lakukan bersama Honda. Tapi saya harus menyesuaikan diri dengan cepat. Di sisi lain, tim pabrikan asal Jepang itu melakukan perombakan besar untuk mengatasi masalah grip belakang RC213V sepanjang tahun lalu. Spek motor 2022 didesain lebih radikal yang mana mirip seperti Ducati dan Yamaha. Perubahan ini membuat Marc Marquez harus mengubah sedikit gaya berkendaranya sembari menyesuaikan kembali dirinya dengan setup baru. Saya tidak tahu apakah saya dalam kondisi 100%, tapi saya pikir tidak perlu berada di level 100% untuk memperjuangkan gelar juara dunia, ujarnya. Secara fisik mungkin saya agak tertinggal, tetapi tes di Malaysia dan Indonesia sangat baik untuk saya. Dalam 3 pekan ini saya terus berlatih dan saya sangat memperhatikan fisik saya. Jadi saya merasa sangat siap untuk tiba di Qatar. Saya pindah ke Madrid dengan tujuan menjaga lengan saya tetap segar. Dokter terpercaya yang saya temui semuanya ada di sini. Jadi saya melakukan segalanya dan saya telah memutuskan untuk melakukan ini. Setelah bertahun-tahun saya juga menginginkan perubahan pemandangan. Ketika saya tak lagi memiliki motivasi, akan tiba saatnya untuk menutup telepon, imbuh Marquez. Sementara itu, peningkatan yang ditunjukkan Honda sepanjang tes pramusim mulai membuat pembalap lain khawatir akan kebangkitan RC213V tahun ini. Rider Yamaha Fabio Quartararo mengaku terkesan melihat kinerja RC213V yang membuat kemajuan signifikan dalam tes. Jika Anda melihat seluruh pembalap Honda, kecepatan mereka luar biasa, kata Quartararo. Kami telah melihat Pol Espargaro yang menjadi tercepat atau sangat dekat dengan itu bagi saya. Lalu Marc Marquez super cepat, begitu juga dengan Alex. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengatakan Honda mengambil langkah bagus untuk membuat seluruh pembalap mereka dapat tampil cepat di atas RC213V. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez membagikan pengalaman pertamanya saat menjalani tes pramusim MotoGP Mandalika. Marc Marquez telah turun dalam sesi uji coba kedua tahun ini yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tes yang dijalani Marc Marquez sudah berlangsung 2 hari, yakni hari Jumat dan Sabtu. Selanjutnya akan dilanjutkan hingga hari terakhir, yakni Minggu 13 Februari 2022. Saat menjalani tes di sirkuit Mandalika, Marquez mendapatkan pengalaman tak asing. Dia mendapatkan kondisi trek dan aspal terlihat kotor, sedikit berlumpur dan berdebu akibat hujan sebelum tes dimulai. Tes yang baru berjalan 2 jam akhirnya terhenti sementara karena red flag yang dikeluarkan Race Direction. Race Direction meminta tes dihentikan sementara karena lintasan akan dibersihkan dari debu yang bertebaran.
Setelah red flag dicabut, para pembalap kembali diizinkan melanjutkan tes hingga akhir di mana Marquez bertengger di posisi ke-17. Lebih lanjut, Marc Marquez juga tidak ketinggalan menyoroti karakteristik sirkuit Mandalika. Menurutnya, sirkuit yang memiliki panjang 4,3 km ini bukanlah trek yang sangat sulit untuk ukuran MotoGP. Meski demikian, Marc Marquez tak menampik ada beberapa area sirkuit yang membuatnya deg-degan dan menarik napas panjang. Area itu ada di sektor 2 dengan karakter lintasan cepat dan sangat mengalir. Ini menarik, saya suka dengan sektor 1 dan 4, kata Marc Marquez menjelaskan. Sektor 2 sangat cepat dan Anda perlu mengambil napas dalam-dalam sebelum sampai ke sana. Ini bukan trek yang sulit tapi menyenangkan, tuturnya menambahkan. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu lalu mengatakan, sensasi turun di Mandalika merupakan masalah yang sering ditemukan di sirkuit baru. Ini adalah hari yang biasa di sirkuit baru, kata Marquez. Lintasannya sangat kotor dan sangat sulit menemukan jalur yang bagus. Ada garis hitam yang harus diikuti. Ini menarik. Saya suka dengan sektor 1 dan 4. Sektor 2 sangat cepat dan Anda perlu mengambil napas dalam-dalam sebelum sampai ke sana. Ini bukan trek yang sulit tapi menyenangkan, sambung Marquez. Marquez juga mengakui saat tes dihentikan sementara, petinggi MotoGP meminta pendapat para pembalap soal kondisi lintasan. Sedangkan pendapat yang diutarakan Marquez adalah tes dilanjutkan dengan para pembalap harus turun ke lintasan agar bisa menghempaskan sisa kotoran dan kerikil keluar trek. Kami berbicara sedikit tentang apa yang harus kami lakukan ketika lintasan basah, ujar Marquez. Komisi balapan datang dan menanyakan pendapat saya. Saya memberitahu mereka hal terbaik adalah para pembalap keluar dan melaju, tetapi tetap saja tidak ada yang mau. Saya adalah salah satu pembalap yang melakukannya. Yang Anda lakukan adalah memindahkan kotoran dari satu tempat ke tempat lain. Keputusan itu akhirnya tepat karena sebelum jam 3 Anda bisa meraih 20 lap. Pada akhirnya trek menjadi normal selama Anda tidak keluar jalur, imbuh Marquez.